Beliau sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan baru saja mendapatkan gelar doktornya eh, dari UNIP ya, Bu Mei ya. UMB, Mas. Ininya gelar doktornya. Oh ya, Oke, jadi ngajar di UMB, UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dapat doktornya di Universitas Bengkulu UNIF. nih. Ya, Oke. Nah, teman-teman sekalian mungkin yang kuliah di UNIF dan kuliah di UMB pasti sudah sangat familiar dengan UMB. Mungkin ada mahasiswanya yang diajar di sini, hai ya. Nanti bisa nanya-nanya juga nih. Oke. Pastikan teman-teman menonton live IG ini karena kita ada banyak banget nih souvenir menarik yang akan kita bagikan. Nah, ini contohnya di sini sudah saya siapkan imani buat Anda semua yang tadi ada komen di postingan ini ya. Kemudian ada tumbler ya. Nah, ini ada halo banyak Pak nih. Tedar. Jadi sangat menarik teman-teman, nanti jangan lewatkan karena sharing knowledge ini Anda tidak bisa dapatkan di channel yang lain gitu ya. Oke. Bu Mei, 2 tahun berkiprah di pasar modal. Ini kan untuk ukuran orang Bengkulu nih udah lama gitu, Bu Mei. Karena kan ya tadi saya sampaikan bahwa pasar modal kita baru di Bengkulu ini baru banget tahun 2016 akhir. Nah, Mhm. ini gimana sih ceritanya Bu Mei tiba-tiba masuk ke dunia pasar modal? Apakah memang awalnya langsung jadi trader atau gimana nih? Oke, eh, ceritanya cukup panjang ya. Jadi, em, kenapa terjun di Bursa Efek? Karena saya salah satu pengurus dari Galeri Investasi UMB. Jadi, Hmm. eh, ketertarikan itu mulai dari situ. Hmm. Um, bukan sedikit yang sudah saya jalani, tapi untuk menjadi trader, saya butuh waktu, butuh proses, butuh pembelajaran yang banyak sekali gitu. Bukan bukan berarti saya diundang ini menjadi yang hebat di Bengkulu. Justru itu saya masih tetap terus belajar, dan semua yang saya punya sekarang itu sebenarnya masih sedikit sekali dibandingkan dengan trader-trader yang lain gitu ya. Untuk menjadi Merendah, merendah. seorang, Oke, silakan Mbak. iya Lanjut. betul Mas. Untuk jadi, apalagi kalau udah masuk ke grup yang sekarang saya punya ya, ke grup yang sekarang itu kan semua trader punya modal yang luar biasa gitu kan, dan saya itu masih 1/20 di antara mereka gitu. Cuma saya itu tadi belajar, belajar dan belajar gitu. Siapa yang mau sukses ya kuncinya cuma satu, belajar gitu kan. Oke, belajar, belajar, belajar gitu ya. Iya, Jadi ini kayak bukan cuma mahasiswanya Bu Mei yang harus belajar, tapi semuanya gitu ya, yang memang semuanya. trader dan investor saham nih. Oke, Ya. Bu Mei sempat menyinggung soal grup ya. Ini grup apa gitu dan caranya join ke grup itu, apakah ada syarat dan bagaimana nih prosedurnya Mbak? Oh, tentunya kalau untuk gabung di grup kita itu harus punya akun dulu yang jelas. Nah, kita UMB sendiri itu kan kerjasama dengan IPOT. Nah, Hmm. jadi untuk rekan-rekan sekalian yang mau join ke dalam itu harus punya rekening saham di IPOT dulu. Oke. Nah, eh, bagaimana caranya? Nanti di jam 2 kita akan bahas itu. Nah, ini jam Oke. 2 ada apa nih, Bu Mei, kalau boleh tahu nih? Nanti jam 2 ada sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal itu apa ya? Kita dibekali tentang apa itu saham, apa itu saham itu apa, ada apa saja, apa itu bursa efek. Kemudian keuntungan kelebihan dari kita investasi ataupun jadi trading. Tapi kalau untuk pemula, saya tidak sarankan kalian untuk full time trading karena resikonya Hmm. terlalu tinggi. Jadi Oke. mungkin kalau untuk trading bisa swing aja. Apa itu swing? Ah, nanti kita bahas ya.
Oke. Nah, ini banyak jawaban-jawaban yang membuat kita semakin penasaran ya guys ya. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke narasumber kita pada pagi hari ini. Cuman satu-satu. Ini dari awal nih Bu Mei gitu ya. Berarti Bu Mei sebagai dosen yang mengajar di UMP, kemudian ada Betul. kerjasama Efek dan Fintrako ya dulu ya awal banget itu kalau nggak Awalnya salah Fintrako. Pintrako. Ya, Kemudian berdirilah galeri alih. investasi. Berarti Bu Mei Heeh. orang pertama yang join di galeri itu ya. Saya orang kedua. Pak Orang Pak Erwin, mungkin ada yang kenal sama Pak Erwin. Kalau ada mahasiswa UMB pasti kenal sama Pak Erwin. Kemudian ada Pak Tezar. Nah, saya yang ketiga dari mereka. Semua Oke. pengurus galeri ikut dalam kegiatan investasi, trading juga, tapi mereka tidak begitu aktif. Cuma mereka investor. Oke, berarti long term investing ya, yang lainnya nih, Bu Mei. Ya, Oke, ini berarti kalau bisa saya simpulkan di antara bertiga ini, Bu Mei yang trader ya, sebagai trader nih. begitulah kira-kira. Oke, nah nanti kita mengulik lagi nih bagaimana tips dan triknya. Kemudian pasti dong ada suka dan dukanya selama menjadi trader. Karena teman-teman kalau Anda berkenalan dengan Bu Mei di WhatsApp gitu ya, itu eh, silahkan teman-teman bisa mengikuti juga WhatsAppnya Bu Mei, status-statusnya gitu ya. Sering ada rekomendasi di sana dan ini sebagai orang ini ya, orang di luar gitu ya dari UMB itu saya mengamati bahwa biasanya rekomendasinya dari Bu Me ini lebih banyak benarnya nih Bu Me. Ya walaupun sebenarnya Bu Me nggak tergabung di sekuritas manapun teman-teman, tapi menarik untuk kita simak sama-sama bagaimana seorang dosen yang sekarang menjadi trader dan cukup aktif ya teman-teman sekalian, dan rekomendasinya pun ke halayak umum itu banyak benernya. Nah ini nanti akan kita kupas satu-satu nih seperti apa. Oke, Bu Mei, berarti pintu masuknya adalah buka account dulu untuk bisa join ke grup itu ya. Oke, ini mungkin jaringannya ya, teman-teman sekalian. Halo, Bu Mei. Halo, Bu Mei. Ya, Bu Mei, bisa dengar saya? Halo. Ya, Bu Mei bisa dengar saya di sana? Halo. Oke, mohon maaf ya guys. Ini kayaknya ada kendala teknis. Baik, Bu Mei bisa dengar saya? Halo. Oke, mungkin bisa Bu Mei bisa keluar dulu baru join kembali. Oke, jadi kita coba. Oke, kayaknya sinyal ya guys ya, sinyal dari sana. Nah, kalau dari sini Bu Mei gambarnya terlihat jelas. Mungkin coba Bu Mei bisa exit dulu, nanti masuk lagi Bu Mei. Oke, mohon maaf ya teman-teman sekalian, ini saya coba WhatsApp Bu Mei dulu. Oke, baik.
Halo, Bu Mei sudah bisa dengar saya? Oke guys, ini nah ini Bu Mei sudah exit. Kita coba undang kembali beliau. Oke, still waiting teman-teman. Nah, kita sudah Mohon tersambung maaf. kembali. Alhamdulillah ya. Bu Mei, apa suara saya kedengaran jelas dari sana? Ya, sudah kedengaran. Tadi sempat putus. Oke, sempat putus ya. Nah ini teman-teman tadi sempat terputus, mohon maaf, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Nah, awal mulanya, kita back to awal mulanya gitu Bu Mei. Berarti kan harus buka account dulu. Nah ini kalau teman-teman pengen misalnya bergabung satu grup dengan Bu Mei, itu bisa buka accountnya di Galeri Investasi UMB teman-teman. Nah di sana kerjasama dengan Indo Premier Sekuritas dan itu sangat mudah, sangat gampang, prosesnya juga cepat. Teman-teman hanya melampirkan nanti bisa foto aja ya, foto KTP, kemudian foto buku tabungan, dan nanti ada setor saldo awal dan jadi itu sangat cepat banget dan sangat mudah. Nah, kita lanjutkan obrolan kita, Bu Mei. Jadi waktu itu Bu Mei setelah masuk bergabung di Galeri Investasi, boleh tahu nggak apakah ada misalnya gambaran awal, oh saya mau beli saham ini nih, atau masih bingung waktu itu Bu Mei? Dan bagaimana cara Bu Mei mengatasi masalah kebingungan ini? Kan eh, kayaknya semua orang yang baru memulai berinvestasi di pasar modal itu kan masih bingung mau beli saham apa. Nah ini kalau Bu Mei dulu seperti apa nih? Ya, sebelumnya mohon maaf tadi terputus ya. Mungkin sinyalnya jelek. Uh, Awal mula saya beli saham itu saya saham Bank BRI. Yang pertama, kemudian dan yang kedua ada saham UNTR. Sampai sekarang saya masih simpan saham UNTR. Untuk saham BRI saya udah jual, masuk lagi, jual lagi, masuk lagi, jual lagi gitu kan. Kalau UNTR saya masih saving. Pertama kali saya beli saham itu karena belum paham sama sekali. Saya lakukan adalah yang pertama nanya, nanya ke siapa? Nanya ke yang paham dong tentunya. Kalau dulu kita rekanan sama Pintrako, makanya saya sering tanya ke orang-orang Pintrako. Kalau dulu ada Pak Surya, ada Mas Andre gitu kan. Ya tempat saya nanya ya mereka itu orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Kemudian mereka ajarin bagaimana cara melihat menilai saham yang baik untuk investasikan, yaitu lewat fundamentalnya. Fundamentalnya dari nilai per PBV-nya. Kemudian kalau untuk trading jangka pendek itu kita nggak, kalau saya pribadi saya abaikan yang namanya fundamental. Biasanya saya cuma lihat chart, kemudian yang sering saya lihat dan sering saya following itu adalah apa namanya money apa sih istilahnya, apa ya Mas Bayu istilahnya, lupa kok saya lupa. Apa tuh? Big money-nya. Oke, big money ya. Yang big money-nya yang saya lihat. Jadi kenapa saya pilih saham Bank BRI, UNTR? Karena fundamentalnya bagus. Kemudian masih potensinya sekarang ya, semua saham karena COVID ini, semua saham jadi murah. Bank BRI itu harga wajarnya dihitung-hitung itu 4.000-an. Tapi sekarang masih di level 3.000. Kemudian UNTR juga harga wajarnya itu masih 30.000 sampai 33.000. Sekarang Berarti setengah harganya ya? masih 17.000. 17. Oke. Jadi gitu. Nah, baik, berarti sangat penting teman-teman untuk Anda. Harga.
Baik, hampir setengah harga teman-teman, diskon ya, 60% atau 40%. Nah teman-teman sekalian, berarti ini sangat penting bagi Anda untuk terus mengupdate ilmu dan jangan malu untuk bertanya kepada orang yang memang lebih ahli di bidangnya. Nah seperti dengan Bu Mei, walaupun Bu Mei ini dari segi pendidikan udah sangat tinggi teman-teman, udah gelar doktor sekarang, tapi Bu Mei Dan masih banyak lagi, Mas. belajar gitu ya. Ya, halo Bu Mei. Halo. Ya, Bu Mei bisa dengar saya, Bu Mei? Oke, ibu-ibu suka diskon ya, bener banget nih Pak Franky ya, ibu-ibu suka diskon gitu ya. Nah, Ya, oke, nah teman-teman, ya, oke baik, tetap sudah tersambung lagi ya Bu Mei ya. biar bagi. Nah, Ya, halo, halo. nah berarti ada strateginya dong, otomatis Bu Iya, Mei. saya dengar. Bagaimana Bu Mei Jelas. mengatur portofolio sahamnya? Ada yang ditradingkan, ada yang disimpan jangka panjang. Nah ini strateginya seperti apa? Daripada jajan, beli saham. Ya, Ya. ya. Halo, mohon maaf nih teman-teman, kayaknya ada gangguan jaringan di tempatnya Bu Mei. Oke, Strateginya. baik. Saham yang disimpan jangka panjang. Ya, halo. Silakan Bu Mei. Ya. Saham yang disimpan jangka panjang. Hmm. Halo. Halo Mas Bayu. Ya, dengar Bu Mei. Silakan dilanjut Bu Mei. Ya. Oke. Untuk jangka panjang, mental ya. Dan fundamental itu sangat penting pokoknya kalau untuk saham yang di saving atau di kita harus tetap pada fundamental ya, tidak chart maksud saya hanya di mana posisi itu di chart. Kalau untuk apa namanya investasi itu kan jangka panjang ya, 1 sampai 5 tahun. Jadi kalau untuk investasi itu tidak kalau saya tidak menghiraukan chart. Yang penting dia bertumbuh. Oke. Dan yang saya lihat adalah dividend yield-nya. Dividen yield ya, salah Kalau satunya untuk ya. satu lagi ya, dividend Baik. yield. Jadi kalau mau juga salah satu saham yang baik atau yang besar dividen yield-nya PTBA. Saham PTBA sekarang under value. Saham itu sekarang masih di level 2000. Dan saya dengar kabarnya sih masih akan ke 1800. Dan posisi itu ada 2 kali masuk di situ saya bilang. Karena di chartnya support awal ada di 2000 dan support kedua itu ada di 1800-an. Oke, jadi ini sambil jadi kalau sharing untuk investasi Carta tidak perlu dihiraukan. Carta tidak perlu dihiraukan. Yang perlu dilihat itu adalah fundamentalnya. Baik. Jadi yang terpenting mau itu trader maupun sebagai investor jangka panjang adalah fundamental ya, Bu Mei. Namun kalau teman-teman ingin jadi trader seperti Bu Mei, harus memang betul-betul memahami ilmu teknikalnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa memulai dari belajar SPM dulu. Nanti teman-teman jam 2 siang nanti kita akan ada sekolah pasar modal. Ini kerjasama dengan Galeri Investasi BI UMB dan salah satunya nanti ada speakernya, narasumbernya juga Bu Mei yang nanti akan sharing bagaimana cara menganalisa secara sederhana saham itu. Nah, jadi tadi ada beberapa rekomendasi juga untuk jangka panjang ya, untuk investing dari Bu Mei. Nah ini tentu saja teman-teman penasaran pastinya. Ini caranya gimana sih untuk bisa mengetahui ini sahamnya under value atau istilahnya over value, ya kan? Nah,
teman-teman ini bisa juga dapatkan nanti di sekolah pasar modal. Jadi jangan lewatkan nanti jam 2 siang, teman-teman bisa lihat di Instagram kami @aides_bungkulu. Di situ ada informasi untuk pendaftarannya. Oke, so don't miss it. Nah, Bu Mei, berbicara tentang trading saham. Trading saham kan kita tahu bahwa resikonya ini cukup tinggi ya. Bagaimana potensi returnnya tinggi, ya tentu saja resikonya juga tinggi. Nah, alhasil banyak orang yang mengatakan saham itu, trading saham atau bisnis saham itu judi. Nah, dari pandangan Bu Me sendiri sebagai praktisi di lapangan, apakah memang Bu Me selama ini tanda kutip memang berjudi atau gimana nih Bu Me? Tentu saja, ya. Oke, Bu Me bisa dengar suara saya? Halo, iya. Bu Me kayaknya suaranya keputus ya? Saham judi gitu ya, trading judi. Oh, oke, beda. Saya baca buku, Halo? bukunya Ellen May. Halo, Bu Me, bisa dengar saya, Bu Me? Mungkin kayaknya lebih enak Referensi kalau nggak banget pakai untuk headset kali ya, Bu Me. Mungkin dari investor juga trader. Ya, atau jaringannya mungkin. aduh mohon maaf. Oke, sudah jelas ya, Bu Me, suara saya kedengaran dari sana? Mohon maaf. Halo, Bu Me? Ya, Bu Me, apakah suara saya kedengaran jelas dari sana? Udah. Oke. Suaranya jelas, cuma kalau saya ngomong nggak halo, ya. Ya, ini mungkin headsetnya kali ya, Bu Me. Oke, nah ini lebih jelas nih, lebih jelas. Sudah ya, Mas? Iya, lebih jelas. Suara Mas Bayu jelas. Oke, merdu suaranya Pak Bayu. Kalau merdu saya nggak di bursa, saya jadi penyanyi aja. Nggak, jadi suara saya nggak merdu kok. Kita balik lagi ke Bu Mei. Tadi sempat kebetulan kita, bagaimana pendapat Bu Mei mengenai bisnis atau trading saham itu judi? Oke. Ini tergantung di manajemen si trader. Oke, ada apa ya? Pemahaman mungkin yang salah di sini. Karena gini, ada beberapa orang yang pernah saya dengar saham itu katanya permainan. Ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini, saham itu bukan permainan. Nah, orang mengatakan saham itu permainan, bisa jadi dia ngegambling, gitu. Karena saya pikir dia tidak serius dengan pekerjaan ya, saya bilang. Karena butuh pikiran yang betul-betul harus fokus terjun ke saham ini. Nah, jadi balik lagi ke trading versus gambling. Jadi, kenapa dikatakan gambling? Karena kebanyakan orang tidak paham, namun dia nekat untuk terjun menjadi pemain di dalam saham. Nah, sekali lagi, saham bukan permainan. Tetapi, yang perlu digarisbawahi itu adalah bisnis saham, itu adalah sebut saja kita trading gitu ya, bukan main saham, tapi trading saham. Nah, jadi ada mindset orang yang perlu diubah di situ. Berkaitan dengan main saham dan trading saham. Saham itu jelas kita jual beli gitu ya. Beli di saat harga turun, jual di saat dia naik. Simpelnya seperti itu. Beli saat naik. Jadi dagang gitu ya? Di trade tidak semua ya gitu ya.
Kalau bahasa kita di grup, mohon maaf, di grup saya itu jualan, ya kan? Jadi bukan main, tapi jual beli. Nah, mindsetnya diubah. Jadi bukan main saham, tapi trading saham. Seperti yang Mas Bayu bilang tadi, kita semua bisnis itu tidak tahu kapan saatnya rugi dan kapan saatnya untung. Ya kan? Kayak jualan bakso tadi. Jadi kalau ditanya sama si tukang bakso, Mas, hari ini mau untung berapa? Gitu kan. Otomatis si tukang bakso ya bilangnya dia mau untung, mau jualan secara maksimal, dan tapi dia tidak tahu mau untung berapa kan. Nah, sebagai seorang trader, kita tahu di mana posisi kita mau masuk dan tahu kapan kita harus jual. Oke. Dan kapan kita harus kaos. Jadi tidak semua trading saham itu untungnya beruntung gitu ya. Tapi dukanya itu kita juga harus bisa memanage bagaimana kita mengurangi resiko yang kita hadapi untuk memcil atau meminimalkan resiko itu dengan cut loss tadi. Saya pribadi sedikit cerita untuk meminimalkan loss atau kerugian yang kemungkinan kita hadapi saat saham itu turun itu kita batasi resikonya minimal 2%. Nah, untuk untuk keuntungan, nah beda ya. Kalau kerugian kita batasi minimal 2%, kalau keuntungan ya kita bisa lihat pergerakan saham saat itu. Kalau memang pergerakannya bagus gitu kan dan bisa naik secara maksimal, ya kenapa tidak kita pasang harga jual yang lebih tinggi. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau cuan atau mindset sebagai ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya memang jaringan di tempat Bu Mei masih kurang sinkron ya antara gambar dengan suara, namun nggak mengapa, kita tetap lanjut saja, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap mengikuti ini sampai selesai. Jadi Bu Mei, berarti istilahnya kita harus juga memasang tanda kutip target kapan kita cut loss ya, jual rugi, kapan kita untuk mengambil keuntungan ya, seperti itu ya Bu Mei. ya. Baik. Nah, pasti ada dong suka dukanya Bu Mei sebagai trader saham ya selama 2 tahun ini. Ini boleh dong sedikit diceritain kepada kita semua nih. Biasanya kalau cuan gitu ya berapa persen gitu, apakah ini sering atau mungkin banyak cut loss-nya juga nih Bu Mei, dan bagaimana cara meminimalisir resiko cut loss tersebut? Kalau dari Bu Mei seperti apa nih? Untuk meminimalisir apa ya? Saya bahas sedikit karena ada beberapa saham punya pergerakan yang cepat tapi resiko tinggi, high return, ya kan? Nah, itu biasanya di saham-saham lapis ketiga. Kayaknya, oke, saham kan ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Yang biasa saya mainkan ini saham lapis ketiga. Pergerakannya begitu cepat. Lebih senang kalau trading itu following ke big money. Oke. Ketika following ke big money-nya, ini terlalu tinggi nggak bahasanya? Mungkin bisa dijelaskan Bu Mei, ini seperti apa sih saham-saham yang biasa Bu Mei tradingkan, indikatornya seperti apa? Oke. Yang jelasnya
news pada hari itu. Oke. Jadi untuk trading, ya, untuk trading kita tidak mengenyampingkan yang ada, yang sedang beredar, yang sedang itu. Oke. Ya kan? Kalau untuk trading hari ini, kemarin saya dapat baca news itu ada saham BRIS yang akan di merger ya. pergerakannya baik hari ini. Luar. Ya, betul. Kayaknya Ada saham BRIS. Bu Mei karena cuan makanya dari tadi pagi tuh wajahnya berseri-seri mungkin gara-gara BRIS ya. BRIS hampir arah, Mas. Oh, nggak jadi beli. Oke, jadi kalau teman-teman beli BRIS Nggak jadi 20% loh tadi pagi. Kalau siang ini saya nggak ngikutin lagi. Berarti ada sentimen ya, yang perlu kita perhatikan ya Bu Mei ya. Entah itu betul. sentimen positif Tetap. atau negatif. Baik. Ya, gimana Bu Ya. Mei? Silakan. Kemudian kalau saya cara yang paling simple yang dia lakukan, atau mungkin karena saya ketinggalan news mungkin, cara kedua yang saya lakukan itu ngefollow beli saham apa yang dibeli oleh big money-nya. Kita nanti bisa lihat kalau di IPOT, nah itu kan setiap apa namanya, perusahaan sekuritas kan punya aplikasi sendiri yang bisa di menu-menunya berkaitan dengan pergerakan saham yang dibeli atau yang dimasuki oleh beberapa investor asing. Nah, jadi saya lebih simpel menganalisis itu. Pada saat investor asing masuk, maka saya ngefollow mereka gitu. Oke. Kadang-kadang saya mengenyampingkan news juga sih. Kalau untuk trading kan sesaat ya. Jadi saya lebih ngefollow big marketnya, mereka masuk kemana, saya lihat, kemudian masuk di harga masuk. Nah, ini ada yang bertanya nih. Saya beli, mereka beli. Ini ada yang bertanya nih, mungkin nyambung dengan pernyataannya Bu Mei. Nah, menentukan big money itu dari mana ya Bu? Ini pertanyaan dari Edwin Priyuwono. Nah, ini kalau Bu Mei sendiri menentukannya dari mana? Nanti di aplikasi, mohon maaf saya masih pakai aplikasi Pintraco. Jadi kalau di aplikasi saya punya, itu di marketingnya, kemudian ada menu forex. Nah, di sana di menu forex share itu tercantum angka atau dana yang dibayarkan, yang beli oleh si trader pada. Nah, kita lihat selisih antara beli dan forex jualnya. Kalau seandainya forex belinya itu lebih tinggi nilainya atau dananya yang masuk dibandingkan dengan forex jual, maka posisi itulah kita masuk. Gitu. Oke. Gitu ya, sederhananya. Nah, nanti untuk lebih dalamnya mungkin kita bisa ke yang jam 2. Oke. Mungkin jam 2 nanti juga itu kayaknya pembahasan untuk yang sudah masuk ya Bu Mei ya. Oh iya betul. Nah, ya. kalau nanti jam 2 ya. teman-teman itu khusus bagi Anda yang baru memulai, jadi baru buka account atau baru ingin belajar gitu. Nah, mungkin teman-teman ini usulan juga nih banyak dari teman-teman yang komen tadi, Bu Mei, gimana kalau kita nanti bikin webinar ya, nanti khusus bagi teman-teman yang sudah jadi investor atau trader. Nah, nanti kita bisa sharing lebih banyak di situ ya, Bu Mei ya. Boleh? Oke, nah ini teman-teman ya, Bu Mei nanti siap, kita nanti bisa bikin mungkin minggu depan atau 2 minggu depan lagi akan kita bikin ya sesi webinarnya teman-teman. Baik, nah ini karena waktu kita nggak banyak lagi nih Bu Mei, mungkin saya ingin bertanya nih, karena banyak pasti teman-teman di luar sana juga yang penasaran. Masalah suka duka tadi kayaknya Bu Mei belum jawab gitu ya. Nah, sebagai trader kan ini yang saya lihat di status-status Bu Mei itu kan cuan gitu ya. Ada nggak cut loss-nya gitu? Atau
cara Ada. untuk meminimalisir kerugian jadi trader saham ini seperti apa sih bagi Bu Mei? Suka duka. Saat cuan, dukanya saat harus cut loss. Suka cuan itu siapa aja pasti. Nah, tapi jangan, kalau memposisikan diri sebagai trader, jangan takut untuk cut loss. Oke. Nah, kalau saya cut loss-nya itu saya batasi 2%. Maksimal tuh. Jadi 2% itu maksimal. Ketika saham yang kita buy, kita beli, kita punya spekulasi dia akan naik, tapi ternyata spekulasinya meleset, ternyata dia turun, gitu kan? Turun banyaknya 2%, maka saya langsung sell, gitulah. Saya langsung tanpa pikir panjang. Kalaupun seandainya dia punya potensi lagi untuk naik, posisi lain, ambil posisi buy di titik yang lain gitu. Jadi kalau kata teman-teman itu ditukar. Jadi saham yang kita belinya tadi kita jual di cut loss, lalu ketika dia turun lagi, kalau memang dia masih punya potensi, kita ambil di posisi yang paling bawah. Gitu. Oke, itu di saham yang sama. Nah, untuk saham teknik seperti ini kita harus paham chartnya. Iya, di saham yang sama. Makanya saya bilang tadi, kalau memang dia masih punya potensi. Kemarin saya pernah lakukan di saham WG. Saham WG, saya cerita sedikit, saya pernah masuk di WG 196, tapi ternyata turun, sentuh ke 192 saat itu. 93, kemudian sempat turun lagi tuh sampai ke 180. Saya masuk lagi di saham Silakan Bu Mei, nggak apa-apa. Oh my god. Saya masuk lagi di harga 180. Kemudian saya sell di harga 14 waktu itu. Itu untuk cerita WG. Jadi ini kalau bahasa bahasa sederhananya balas dendam gitu ya Bu Mei. Kita cut loss, ya, harus nyari keuntungan dari saham itu, belinya di lebih rendah dan lebih tinggi gitu ya. Betul. Oke, nah Bu Mei, tentu untuk mengukur ini kapan naik dan kapan turun, ada analisanya dong. Ini biasanya kalau Bu Mei analisa saham, ini pakai indikator kah atau pakai apa nih Bu Mei? Kalau untuk menganalisa tetap pakai indikator MACD ya Mas. Kalau di aplikasinya yang Sake itu ada titik buy dan titik sell. Itu lebih mudah lagi untuk para pemula. Jadi kapan kita harus masuk, kita lihat ketika ada sinyal buy, maka kita boleh masuk untuk beli. Nah, untuk melihat harganya itu kan nanti tertera di aplikasinya. Nah, kita harus sell. Kalau saya nggak nunggu lama, ketika sudah cuan ya sell. Sell gitu ya. Nah, ini typically trader banget. Iya. Typicalnya trader banget teman-teman. Jadi back to awal nih teman-teman. Jadi masuk ke pasar modal itu Anda punya dua pilihan. Menjadi long term investor atau kan menjadi trader jangka pendek seperti Bu Mei ini. Nah teman-teman, the choice is yours, pilihannya ada di teman-teman sendiri. Anda pengen jangka panjang dan ini resikonya lebih rendah tentu saja, apalagi kalau teman-teman simpennya itu saham-saham yang fundamentalnya bagus, itu di keep aja, insya Allah selama market pasar modal Indonesia kita bagus, pasti jangka panjang akan naik gitu teman-teman. Betul. Tapi kalau Anda misalnya tipikalnya orang yang gregetan, lihat market tiap hari tuh tangannya gatal pengen dapat untung gitu ya, nah ini bagusnya Anda jadi trader saham.
Jadi istilahnya dagang saham itu bisa Anda lakukan entah itu tiap hari, tiap minggu. Ini time frame-nya juga tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi nggak harus mantau tiap detik ya. Karena Bu Mei sendiri, Bu Mei ini di sela-sela kesibukannya sebagai dosen dan juga beliau kuliah juga dulu ya, kuliah S3, kemudian juga ngajar juga, bikin disertasi, kemudian pasti ada penelitiannya juga. Tapi masih sempat untuk trading saham. Nah ini kan Bu Mei ini mohon maaf kalau teman-teman saya gitu ya, atau saya dulu waktu masih mahasiswa itu alasannya banyak banget. Jadi wah saya ini sibuk bikin skripsi, nggak punya waktu untuk trading saham. Nah ini Bu Mei gimana sih caranya untuk time management sebagai dosen, pengajar, kuliah, dan juga bisa mantau sahamnya nih Bu Mei? Oke, kalau semasa kuliah S3 kemarin, saya swing, metode swing. Jadi ada dua metode. Yang pertama metode namanya scalping, dan yang kedua namanya metode swing, trading metode swing. Jadi kalau metode scalping itu kita beli saham kadang-kadang hitungan detik ya, hitungan detik beli jual gitu. Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya kita terputus lagi jaringannya dengan Bu Mei. Oke, Bu Mei, halo? Halo, Bu Mei? Halo, Bu Mei, bisa dengar saya? Halo, ya? Ini gambarnya jelas, Bu Mei, cuman suaranya lagi hilang gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin karena waktu kita juga sudah habis.